Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan tentang konsep pemahaman memiliki pengetahuan diri dalam understanding by design. Sebelumnya, perkenalkanlah terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Desuria Pratama sebagai ketua kelompok. Yang kedua ada Galang Sasmito Aji sebagai editor. Dan yang ketiga ada Anindya Primadayuni Putri sebagai juru bicara. Konsep pemahaman pada peserta didik dalam understanding by design ada 6. Yang pertama adalah mampu menjelaskan, yang kedua mampu menafsirkan, yang ketiga mampu menerapkan, yang keempat memiliki perspektif, yang kelima mampu berempati, dan yang keenam adalah memiliki pengetahuan diri. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang konsep pemahaman yang keenam, yaitu pengetahuan diri. Siswa dikatakan memiliki pengetahuan diri yang baik ketika yang pertama, dia dapat menunjukkan kesadaran metakognitif. Yang kedua, dia memiliki kebiasaan berpikir produktif. Yang ketiga, dia mampu merenungkan pembelajaran dan pengetahuannya. Poin pertama yaitu menunjukkan kesadaran metakognitif. Kesadaran metakognitif berkembang dari hanya sekedar pengetahuan dan pengetahuan menjadi strategi keterampilan yang mendorong peserta didik memecahkan permasalahan dan berpikir tingkat tinggi. Contoh konkret peserta didik memiliki kesadaran metakognitif dalam pembelajaran IPA adalah pada materi pencemaran lingkungan. Pada materi pencemaran lingkungan, peserta didik diminta untuk mengamati pencemaran lingkungan air yang ada di sekitar mereka. Dari pengamatan tersebut, peserta didik mampu merefleksi, memahami tentang pencemaran air untuk kemudian mengontrol hal tersebut. Dengan cara mampu memberikan solusi terhadap permasalahan pencemaran air. Dengan membuat alat sederhana, yaitu menggunakan penyaringan air. Ciri-ciri seseorang memiliki kompetensi pengetahuan diri adalah: yang pertama, memiliki kesadaran diri. Yang kedua, suka berencana. Yang ketiga, paham terhadap sumber-sumber yang dibutuhkan. Yang keempat, sensitif terhadap balikan. Yang kelima, sanggup mengevaluasi keefektifan tindakan sendiri. Ciri-ciri seseorang memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik adalah: yang pertama, cermat dan teliti. Yang kedua, suka mengklarifikasi, terbuka, dan emosinya stabil. Yang ketiga, segera mengambil langkah-langkah situasi yang membutuhkan. Yang keempat, suka menuntut. Yang kelima, menghargai perasaan dan pendapat orang lain. Ciri-ciri seseorang memiliki kompetensi berpikir kreatif adalah: yang pertama, ulet dalam mengerjakan tugas-tugas. Yang kedua, menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dirinya. Yang ketiga, memiliki standar pribadi untuk dicapai dalam belajar. Keempat, membangkitkan cara-cara baru untuk mencapai standar. Contoh konkret peserta didik memiliki kebiasaan berpikir produktif adalah pada materi listrik dinamis. Pada materi listrik dinamis, peserta didik diminta untuk melihat penggunaan banyaknya listrik yang digunakan di sekitar mereka. Kemudian diminta untuk mencoba menghitung berapa biaya listrik yang digunakan dalam 1 bulan. Dari analisa tersebut, mereka dapat melihat dan mampu berpikir produktif dengan membuat alat-alat sederhana penghemat energi listrik. Poin ketiga yaitu merenungkan arti pembelajaran dan pengalaman. Peserta didik dikatakan memiliki pengetahuan diri yang baik ketika dia merenungkan dan menangkap makna pembelajaran yang mereka lakukan, yaitu dengan mampu mengaplikasikan apa yang mereka lakukan di kehidupan sehari-hari. Contoh konkret peserta didik mampu merenungkan arti pembelajaran dan pengalaman, yaitu pada materi pesawat sederhana. Contohnya, pada materi pesawat sederhana, ketika mempelajari jenis-jenis pesawat sederhana dan cara menghitung keuntungan mekanis pesawat sederhana, peserta didik mampu merenungkan arti pembelajaran dan mampu mengaplikasikan penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, penggunaan bidang miring untuk mempermudah mendorong beban ke tempat lain atau ke tempat yang lebih tinggi.
Oke, demikian pemaparan dari kelompok 6 tentang konsep pemahaman memiliki pengetahuan diri dalam Understanding by Design. Semoga bermanfaat. Terima kasih.